ambil cuma P3 aja. Berarti P3 bisa jalan dulu. Nah, kalau P3 selesai, berarti berapa resource-nya? Resource-nya adalah available ditambah dengan allocation daripada P3 yaitu 0, 1, 2 sama dengan 2, 3, 4. Maka di sini subsequent pertama tulis sama dengan Nah, sekarang berikutnya cari nit yang lebih kecil daripada 2, 3, 4 ya. Sebetulnya kita bisa aja mulai dari manapun ya, tapi kita urut aja ya. Kayaknya nanti kombinasinya banyak. Tapi nggak bisa ya. Cuman ada P0 aja yang bisa. Iya, Bu. Berarti work yang baru berapa? Work baru berarti work P0 2, 3, 4 ditambah dengan allocation daripada P0. Berarti save sequence-nya ya singkat aja. Available yang baru nah 3, 3, 4 siapa yang jalan? Berarti P1 jalan dulu. Berarti work yang baru. Orangmu kemana? Si kuping. Si kuping. Oh sama mama muda. Aku enggak macet. Ya ampun giginya. Kenapa? Kalau digigit itu sakit. Ya enggak, itu kan plastik. Oke, cuma mainan. Kalau ikan hiu mainan itu sakit. Ikan hiu mainan ya enggak dong? Enggak, tapi aku pernah lihat Gimana? di HP mama itu sakit banget.
Iyalah, kan beneran. Itu bukan beneran, cuma mainan aja. Loh, katamu beneran. Enggak kok. Masa. Habis P1 berarti P2. Setrikaan ini. Nah, perhatikan ya, ini udah selesai, berarti tinggal kita tulis sequence-nya. Cepetan ya, Kak. Udah bisa gitu loh kamu ngunci. Satu lagi. Nah, udah. Ya, jadi sequence-nya P3, P0, P1, P2. Nah, perhatikan di sini bagaimana kita tahu jawabannya benar atau salah. Kita lihat di sini, ini itu sama dengan ini. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian ngitungnya salah, ya ini sama ini nggak akan sama. Nah, kita coba untuk soal yang B. Ada pertanyaan? Jadi perhatikan ya, ketika kita menghitung shift sequence, itu yang perlu diperhatikan adalah yang kita bandingkan itu need, tapi yang dikembalikan itu allocation. Ya. Kenapa? Karena need itu hanya kebutuhan yang kita nggak tahu dia kapan butuhnya ya. Jadi belum tentu benar-benar terpakai. Jadi kalau bisa dikatakan need itu hanya merupakan spare aja ya. YouTube. Iya, main YouTube. Mama, kakak. Malah Udah cantik. Sana kaki. Apa jangan. Diapain nih kau? Kalian itu. Kakak. Nggak ada pertanyaan ya untuk ini ya. Udah jelas kan ya? Semua bisa ya. Gampang. Yang susah bikin codingnya. Mau ditekan? Sakit tuh. Izin bertanya Bu, berarti nanti kalau menjawabnya berarti berproses kayak yang tadi ya Bu ya? Iya, harus berproses. Jangan langsung ke save sequence-nya ya. Tapi ditunjukkan ini lebih kecil daripada available.
Kemudian berapa perubahan lognya. Baik, Bu. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Itu saya masih agak kurang paham Bu, kenapa yang awal tuh P3? Kan membandingkannya sama available ya, available-nya kan 222. Sedangkan yang P0 kan 132, lebih kecil daripada. Iya, P0 nggak bisa, kenapa? Karena ini available-nya 222. Tapi need-nya 132. Berarti kan ini kan kalau dikurangi ini kan dia lebih kecil daripada ini. Jadi semuanya nggak boleh. Jadi kalau dikurangi paling nggak dia sama atau lebih besar. Kalau sama nggak mungkin. Kenapa kalau sama? Kalau di sini misalkan di sini ada yang 222, itu kalau dikurangi itu kan nanti jadi apa? Oh, bisa sih, bisa kalau sama boleh, karena dia cuma ngelihat aja. Ya paling nggak dia cukup untuk kebutuhan saat itu. Jadi lebih besar sama dengan ya yang dilihat. Kalau ini kan 132, ini 222, berarti kan ini lebih besar. Walaupun ini cuma 3-nya aja yang lebih besar, nggak bisa. Oh iya Bu ya. Kalau ke sini juga nggak bisa, ini nggak bisa, satu-satunya ya ini. Nah, tapi nanti kita janjian aja ya. Jadi ngerjainnya kita mulai dari P0, P1, P2, P3 gitu ya. Oh iya Bu ya Bu. Jadi nanti kalau misal ada yang lebih kecil di bawahnya, nyarinya dari yang P0 ke bawah gitu. Iya, P0 dulu, habis itu cek P1, habis itu cek P2 sama P3. Oh baik Bu, baik Bu. Sebentar ya. Oke, itu jadi tapi sebetulnya sih apa namanya? Sebetulnya sih kalau aturannya sih sebetulnya nggak harus dari atas ke bawah P0, P1, P2, P3. Cuman ini kan kombinasinya banyak banget ya. Tapi saya juga nggak akan benar-benar nyalakan sih kalau ada yang mulai dari itu. Tapi lebih baik kita mulai dari P0 dulu. Ya, P0, P1, P2, P3. Habis itu nanti balik lagi dari P3, P0, P1, P2, P3. Ya, sama nggak apa-apa. Jadi need yang sama dengan available nggak masalah. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan yang nomor yang apa namanya, yang berikutnya. Oke, tadi mana? Tadi sisi. Jika ada request dari P0, 010, apakah akan dapat dikabulkan atau enggak? Nah, ini kita kembalikan semua ke kondisi awal ya. Jadi, kita balik lagi seperti tadi. Bisa nggak di... Oh, nggak bisa ya. Terus. Nah, kalau ada permintaan 010, ini aja dulu copy. Dari P1 ya tadi. 010.
apakah dia akan dikabulkan enggak. Jadi ada dua hal yang harus kita cek, yaitu pertama bagaimana dengan available-nya. Available-nya tadi berapa? 222 ya. Available-nya 222. Nah, kita cari di situ apakah request-nya lebih besar daripada available enggak? Iya. Kemudian kita lihat apakah dia lebih apakah request-nya lebih kecil daripada available atau enggak ya. Terus kemudian kita lihat apakah request-nya lebih kecil daripada need enggak. Need-nya P1 itu 323, berarti lebih kecil ya. Berarti P1 lebih kecil daripada available. Kemudian request P1 lebih kecil dari need P1. Berapa tadi? 010. Berarti apa ini? Kalau misalnya dia lebih, berarti permintaannya boleh dikabulkan. Nah, kemudian yang ditanyakan berikutnya, mengapa ya? Tadi udah dijawab ya. Berapa nilai max allocation ini sekalian nggak diminta ngitung lagi ya, tapi disuruh cuman ngitung nilai matik allocation max need dan available dari P1. Ya. Kalau ada request ini yang kalau misalnya ditanya P1 yang berubah ya juga cuman P1 aja ya. Berarti allocation-nya bertambah. Berapa ini dari 101 ditambah dengan ya 101 ditambah dengan 010 sama dengan 111. Kemudian max-nya tetap. Berarti kan max ini kan kayak semacam apa namanya, dia dikasih melebihi dari kebutuhan ya. Dia dikasih melebihi dari kebutuhan dan dia harus di-declare sebelumnya. Berarti apa di sini? Berarti max-nya tetap ya. Max-nya nggak berubah. Ya. Kemudian ditanya need. Need itu dari mana? Need adalah max dikurangi dengan allocation Nah ini kenapa kok kita selalu ngelihat apakah request-nya lebih kecil daripada need enggak?
berarti berapa? 424 ya. Ya, oh iya. Location barunya tadi 111. Berarti di sini lead barunya adalah 3 2 dikurangi 1 ya. 3 3 1 3. Nah, kalau ada ditanya lagi di situ di bawahnya, jika ada request dari P3100, apakah dapat dikabulkan atau tidak? Ini kita kembalikan ke nilai semula ya. Jadi apa namanya? Jadi di sini kembalikan lagi apa namanya? P0, P1, P2 sama 3 seperti semula. Berarti sebentar. Ya. Nah, perhatikan di situ available-nya juga berubah ya. Saya tadi lupa malahan. Available-nya berubah. Jadi available baru itu adalah 222 dikurangi 010. Ya. Nah, kalau ada request lagi daripada P3, kita kembalikan semua kembali ke semula. Jadi kalau misalnya di sini jadi 2212, kita balikan lagi semua jadi 222 ya. Kembali ke kondisi normal. Ya. Jangan pakai available baru. Ya. Berarti di situ kan request P3 kan 100. Dia bisa diterima karena dia lebih kecil sama dengan dari available-nya. Kemudian request-nya juga lebih kecil dari need-nya. Ya. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi, marks-nya tetap. Allocation-nya berubah. Karena allocation baru adalah allocation lama ditambah request. Need baru adalah marks dikurangi allocation baru. Ya. Nah, available baru adalah available yang lama 222 dikurangi dengan need. Jadi ini logikanya seperti ini. Kalau misalnya kalian punya ada request ya, request ini boleh dikabulkan sepanjang dia tidak melebihi daripada nilai max. Apa toh? Ya, jadi di sini sebetulnya yang perlu kita lihat adalah nih request itu boleh diminta sepanjang
dia tidak melebihi J. Kenapa? Kalau misalnya dia melebihi daripada NEET, itu berarti apa? Berarti maksnya nanti bisa naik lagi, padahal maks itu sudah maksimal. Ya. Sebetulnya apa sih masalah daripada ini? Ya memang dia bisa ngitung ya. Cuman sekarang masalahnya adalah kita sebetulnya ini sama seperti kemarin saya cerita ke kalian bahwa dia sama kasusnya seperti SJF ya. Kita nggak pernah tahu sebetulnya kebutuhan sistem itu berapa dan maksimalnya itu berapa ya. Ya. Kenapa? Ya karena memang sistem itu berubah-ubah. Tapi dengan menggunakan algoritma ini, kita bisa menentukan siapa proses yang bisa jalan terlebih dahulu. Nanti saya kasih ke kalian PDF-nya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya pindah ke nomor 2. Belum, Bu. Pokoknya kalau ganti request berarti available-nya dikembalikan seperti semula. Oh, seperti semula ya. Oke, Bu. Ada lagi? Nanti pasti keluar nih 1. Jangan lupa di max nggak kena berubah ya. Allocation yang berubah adalah allocation, need, sama available. Ya, jadi max itu kayak semacam kalian dikasih uang saku sama orang tua kalian, mungkin dikasih berapa 2 juta gitu ya. 1 juta buat kos, 1 juta buat makan dan sebagainya. Ya, tapi sebetulnya pengeluaran kalian mungkin cuma 1,7. Ya, 300 itu apa? 300 itu spare-nya. Ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ada request yang lebih dari 300, ya ini kan request ya. Jadi harusnya dia ditolak. Karena dia melebihi daripada available. Kemudian syaratnya apa lagi? Syaratnya yang kedua adalah request ini kurang dari need-nya tadi. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke soal nomor 2. Kecil nih. Jika ada 4 proses P1 sampai P4 dengan ukuran 5 mega, 35 mega, 12 mega, 2 mega, dan 5 partisi, maka partisi 1 10 mega, partisi 2 50 mega, partisi 3 30, partisi 4 5, partisi 5 15 mega. Nah, Anda diminta bagaimana kalau Anda menggunakan first fit. Nah, kalau first fit yang digunakan adalah lubang pertama yang cukup untuk dia. Jadi kalau ini kan ngurut ya. Jadi P1 dulu jalan, baru P2, baru P3, baru P4 ya. Berarti P1 dulu ngelihat di situ. Di partisi itu dia ukurannya 5 kilo. Dia mau masuk kemana? Ternyata partisi 1 cukup. Berarti dia masuk ke P1. Akibatnya apa? Sisanya adalah 5 mega. Ya, karena ini partisi 1 kan 10 dikurangi 5, 5. Kemudian P2 datang. Ya. P2 datang ukurannya 35. Dia masuk kemana? Ke partisi 2. Ya, dia cuma ngelihat urutannya ya. Jadi dia sebenarnya nggak ngecek apakah ada partisi yang benar-benar pas buat dia. Dia mau masuk ke partisi sisanya partisi 1 nggak cukup. Masuk ke partisi 2 dia cukup. Sisa 15 mega. Ini gampang ya.
Kemudian proses ketiga 12 mega. Nah, tadi yang 35 dia punya sisa 15 ya. 15 masuk ke yang dimasuki sama yang P3 tadi. 12 berarti sisa 3. Kemudian terakhir P4 dia masuk ke mana? Dia masuk ke partisi yang pertama ya. Jadi tadi kan masih ada sisa 5 mega. Ya. 5 mega dimasuki 2 mega ada sisa 3 mega. Nah, bagaimana kalau base fit? Nah, kalau base fit dia harus ngurutin ya. Jadi base fit ini yang paling kompleks ya. Karena dia harus mengurutkan dulu partisi dan sisa-sisa partisinya. Kalau base fit berarti ketika 5 datang dia akan nyari yang paling kecil yang mana. Dia langsung masuk ke partisi 4. Ini nanti tolong digambar ya. Jadi saya kalau di ya nanti tak jadikan PDF. Nah ini ya, mesti kayak gini ya. Partisi 1 nah ini base fit. P1 datang dia butuh 5 mega. Partisi yang free 5, 10, 15, 30 dan 50 dia langsung urutkan. Nah, dia langsung masuk ke yang 5 mega. Jadi masuk di sini. Kemudian P2 datang, dia butuh 35 mega. Nah, yang cukup hanya yang 50 mega. Maka dia masuk ke yang 35 mega. Nah, di sini ada sisa 15 mega. Nah, perhatikan ini nomornya sama ya. Ini berarti apa? Ini adalah sisa dari partisi tadi. Kemudian ketika P3 datang, dia butuh 12 mega. Kemana dia lari? Ke partisi 1 nggak cukup. Ke partisi 2 ada sisa 15 mega. Nah, kalau dilihat yang lain, ya, di sini partisi yang free adalah 10, 15, 15, 30, dan sebagainya ya. Nah, ini sebetulnya ada 2 pilihan buat dia. Ya. Dia bisa ke partisi 2 atau ke partisi 5. Ya, ini terserah. Ya. Saya nggak minta, terserah kalian mau ditaruh di mana. Ya. Kalau mau naruh di partisi 5 ya benar, mau naruh di partisi sisanya partisi 2 juga boleh. Ini kebetulan saya taruh di partisi 2. Sisanya partisi 2. Nah, ini kalau kasus kedua. Partisi 4 datang, nah yang dia butuh 2 mega. Nah, 2 mega dia bisa kemana? Ada sisa 3 mega, itu bisa di partisi 2, atau sisanya tadi, atau di partisi sisanya tadi. Ya. Nah, ini kan 15 tadi. Berarti sisa 1 mega. Gimana, ada pertanyaan? Kalau word speed, gimana word speed? Dari yang paling besar, jadi dia ngurutkan yang paling besar. Jadi kalau ada yang ukurannya sama, terserah kalian. Ya, kalian mau pakai yang mana? Ya, jangan lupa bahwa sisanya itu bisa dipakai lagi. Ya. Izin bertanya Bu, berarti harus menggunakan tabel tadi ya Bu ya? Iya, gambar tadi. Gambar ya, tabel atau gambar Indonesia. Baik Bu. Digambar ya nanti.
Nah, worksheet juga. Kalau worksheet dia nyari yang paling besar. Jadi kalau P1 datang dia butuh 5 mega, maka dia ngurutin itu. Dari semua partisi itu yang paling besar yang mana? 50, 30, 15, 10, dan 5. Maka dia ngambil yang paling besar. Berarti dia ngambil yang 50. Ya, berarti ini dia langsung ngambil ini 5 mega dari 50. Sisa 45. 45-nya bisa dipakai oleh proses lain. P2 datang, dia butuh 35, masuk ke mana ya? Masuk ke 45 tadi. Berarti ini masuk 35, ini sisa 10 mega. Gampang ya? Asalkan apa namanya, teliti aja. Untuk ujian itu ada 2 ya. Saya kasih multiple choice sama saya kasih ini. Nah, multiple choice-nya saya lupa kemarin saya kasih 10 atau 15 ya. Waktunya 75 menit soalnya 3 atau 3 EC ya kalau nggak salah. 3 EC atau 4 ya. Saya lupa. 3 EC kayaknya. 3 apa? Iya. 10 multiple. Nah, yang berikutnya adalah nggak ada pertanyaan ya tentang ini ya, gampang ya. Pokoknya kalian gambarnya bener aja ya, asal jangan keliru-keliru ya. Worksheet sama apa yang bikin salah kan anak-anak bestfit sama firstfit. Yang bestfit tulis firstfit, yang firstfit jadikan bestfit. Nah, pada pertanyaan ketiga, nah, jika diberikan page reference string seperti ini, nah biasanya saya kasih angka kan ya. Ini saya kasih alfabet, sama aja sebetulnya. Jika diberikan page reference seperti ini, jika jumlah frame adalah 4, kerjakan dengan FCFS. Optimal dan LRU. Ya, kalau misalnya kita kerjakan dengan FCFS, ya berarti gimana jawabannya? Ya, berapa itu? Tadi adikmu kan nggak nangis ya, tadi bilang sama aku nggak apa-apa gitu. Nangis kan tadi. A, B, C, A, B, B, C. Nah, gimana ini jawabnya? Ya, frame-nya 4, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Kalau mau diganti kotak-kotak agak susah ya. Kita mulai dari A aja dulu. B, B, C, D, E, 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 G, G, D. Ini nanti saya ngitungnya, saya ngelihat ke tabel kalian ya. Jadi
Jangan langsung jawabannya ya, jangan langsung hitung false sama hitnya ya. Saya pengen tahu perubahannya. Ada nilainya sendiri ya, tabelnya. Frame ke-1 A ya. Frame kedua A B. Frame ketiga hit ya. Frame 4 A B C. Ini fall kelima ya kegerak temennya A B C D ya. Berarti ini apa ini fall hit. Ketika C datang dia fall. Ketika D datang dia fall. Nah, sekarang ketika G datang siapa yang harus diganti? Nah, kalau FCMVS itu yang paling lama berada di frame. Siapa yang paling lama? A. Ya, maka A yang diganti. Ketika E datang, siapa yang diganti? Ya, yang paling lama adalah B. E datang di sini dia hit. Nah, ketika G datang, dia juga hit. Ketika J datang, nah siapa yang harus diganti di sini? Yang paling banyak adalah C. Karena G hanya 4, E ada 3, D ada 5, sementara C ada 6. Ketika D datang, siapa yang diganti? Nggak ada ya, karena dia ada semua. Ya. Ketika G datang, juga nggak ada yang diganti. Ini G datang lagi, sama. Jika E datang, nggak perlu. Hit juga. Jadi dia hit. Ya, ketika A datang, nah sekarang siapa yang paling lama? G-nya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, E-nya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. J-nya sedikit. D-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang diganti adalah 10. Tadi kan cuma 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti A nanti
menggantikan D. Call. B datang, siapa yang diganti? Yang paling banyak adalah G. Ya kan? Karena itu 2, 3, I-nya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara G itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti berapa page fall rate-nya? Jumlah fall-nya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Hit-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 16 ya, berarti call-nya 9, nya 7. Maka page fall rate sama dengan 9 per 7 plus 9. Sama dengan 9 per 16. Totalnya 16 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Gimana kalau kita gunakan optimal? GJD, GG. Nah, kalau optimal kita ngelihatnya ke depan ya. Berarti ini frame pertama. Call ya. Frame kedua. Call juga. Frame ketiga dia hit. Frame keempat. Call. Frame kelima. Kemudian ketika G datang, siapa yang harus diubah? A sama B itu akan dipakai. Demikian juga D. Ya, D itu ke depan juga akan dipakai. Malah duluan D ya. Maka D akan disimpan, A sama B juga. Yang diubah adalah C. Berarti kan ini ya, ini urutannya juga pengaruh ya. Tadi apa yang diubah adalah C ya, berarti G masuk ke sini. D. Nah, ini coba kita tulis dulu call call 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 call. Ya. E datang, siapa yang ubah? G akan diminta, jadi G kita siapkan. Kemudian A sama B juga akan diminta. Maka yang diubah adalah B. Ya.
Nah, ini dia Pol. Karena dia ada perubahan dari ABGD ke ABGE. Nah, di sini dia. Nah, ketika G datang, dia sudah ada, maka dia akan nah, ketika J datang, A sama B tetap diambil. Siapa lagi yang akan ini ada G, ada G ya, berarti G disimpan. Dia akan menggantikan E. Salah ya? Izin bertanya, Bu. Hah? Yang itu kok D-nya diganti E ya, Bu? Bukannya B-nya ya, Bu ya? Yang mana? Yang D, yang dari A, B, Nomor G, berapa? D. Nomor berapa? Nomor 1, 6, 2. Bu. Berapa? Nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari Ini ABGD ke oh, ABGE. Oh iya, sebentar. Ini kan C dia nggak diminta kan? Ini yang ini ya? Yang Ya. ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Nah, yang iya, ini Bu. kan? Ya. Kalau ini itu kan kita ngelihat ke depan siapa yang paling dibutuhkan baru ya. Nah, di sini ini kan dia kan ABCD. D itu dibutuhkan, maka D kita simpan. E dibutuhkan, tapi kan dia nggak ada di sini kan. Dia ABCD kan Mas Ian. Iya, Bu. D kita akan butuhkan ke depan, jadi D kita simpan. Ya. Kemudian C nggak ada. C ke depan kan nggak ada. Dari sini ke depan. Ya, jadi maksud saya dari 6 ke 7, Bu. dari Transisinya 6 ke 7 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ini ya? Iya. Ya makanya ABGD ya. ABGD berarti kalau misalnya ada yang mau masuk, ini yang paling dekat yang mana? G akan disimpan. Ya. Kemudian D akan juga. disimpan. Oh iya, betul. Betul. Karena dia ke depan, ya. Ya. Ini betul kamu. Ya, ini D. Ya. Sementara habis itu berarti siapa yang diganti? Yang diganti adalah B. Ya. Ya, gini ya. Betul. Ya, Bu. Di saya kayak gitu. Berarti ini ke sini salah ya. Berarti ini harusnya dihapus. Bentar. Kita harus ngitung lagi. Berarti ini apa? Berarti terima kasih buat ini ya. Ya, berarti ini A, B, D, D. Ini hit ya. Kemudian di sini G ini juga hit. Ketika J datang, siapa yang dihapus? Nah, yang jelas dia akan disimpan karena habis J itu ada D. Kemudian siapa lagi? Habis itu adalah G. G disimpan. Ya. Kemudian setelah itu apa? E akan disimpan. Ya, karena dia akan segera kepake. Lah, siapa yang agak jauh di sini? Yang agak jauh adalah kuning ngelamun. Ini J datang ya. Oh, sih.
Nah, kalau misalnya setelah D di situ ada G, maka G akan disimpan, ya. Kemudian setelah itu E, maka dia akan menggantikan A. Nah, kemudian di sini D berarti dia hit. Ini fall ya. Di sini dia juga hit. Di sini dia juga hit. Ini kayaknya hit terus sampai E ya. Ini juga hit. Nah, ketika A sama B, nah ini siapa yang diganti? Nah, ini sebetulnya terserah kalian mau diganti yang mana. Ya. Yang jelas, tapi di sini kan nggak ada B, ya. Berarti kita bebas. Misalkan di sini saya ganti aja A, E, D, D. All ya. Ketika B datang, siapa yang mau diganti? Ya terserah mau naruh apa. Berarti jumlah fall-nya berapa dan hit-nya berapa? Fall-nya gimana? Ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang jawaban yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh sama ya? Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau optimal memang kadang itu apa namanya nggak ada ketentuan siapa yang mau diganti kalau misalnya kasusnya seperti ini. Jadi terserah kalian mau ganti apa untuk A ataupun B. Yang jelas itu fault. Udah jelas ya. Kemudian kalau misalnya ini kalau misalnya kita pakai apa? Ya. Sama antara IFO dan LRU. Oh, ini LRU juga sama 94 AB, ABC, ABC, ABCD. Nah, ketika ini datang, maka ketika G datang, siapa yang diubah? Yang diubah adalah yang C sama D akan disimpan, ya, karena dia barusan aja kepake, ya. Kemudian apalagi B, berarti A ini digantikan sama G. Ya, jadi untuk E siapa yang disimpan? Ya tadi kalau tadi kita melihat ke belakang, ke depan kita melihat ke belakang, berarti G pasti disimpan. Habis itu D, kemudian C. Ya. Ya, berarti GDC itu pasti disimpan. Berarti siapa yang diubah adalah B. E masuk menggantikan B. Di sini dia hit. Di sini dia hit. Ya. Ketika J masuk, siapa yang diganti? Ini kan G, ini E,
GED. Ya, GED akan disimpan. Berarti siapa yang diganti? Yang diganti adalah C. Di sini dia hit, 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 hit. Nah, ketika dia A, siapa yang diganti? E akan disimpan, habis itu G, habis itu D. Berarti yang diganti apa? Yang diganti adalah D, karena J sehabis D. Jauh sebelum D. Nah, ketika B datang, siapa yang disimpan? Berarti A, E, G. Dia fault. Nah, kalau dilihat di sini, page PVR-nya hampir semua sama, yaitu page fall-nya 9, page hit-nya 7. Nah, ini nggak ada pertanyaan untuk apa namanya virtual memory. Nggak ada ya? Sementara belum, Bu. Belum ya, udah bisa semua kayaknya. Oke, sekarang yang terakhir. Nah, ini manajemen disk. Nah, ini kemarin kita nggak sempat bahas ya. Maksudnya cuma dibahas yang ada di buku aja. Ya nggak ngasih tugas. Nah, di sini diketahui hard disk dengan silinder 0 sampai 99. Berarti saya bikin di sini 0. Posisi silinder berada di 56. Nah, kerjakan soal itu dengan SSTF, FJFS, SSTF scan, dan C-scan. Nah, kalau tadi mana soal? Uh, 35, 18, 25, 19. Berarti di sini ditulis aja 35. Dari kecil aja 9. Habis yang paling kecil setelah 9 adalah 13, 18, 25. 35, 45, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, habis 50, ada 70. Ada berapa lagi? 3 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, sudah. Oke, kalau FCFS. FCFS berarti kita mulai dari 3, ini kan kepala headnya kan di sini. Ya. 56 ke 35. Ya. Habis dari 35 kemana dia? 35 ke 18.
Habis 18 kemana? Itu bukan 25, bukan 26 ya, 25 ya. Habis 18 ke 25. Pakai panah harusnya. Habis ke 25, habis ke 25 dia ke 9. Oh, susah pakai ini. Habis 25 ke 9, habis itu ke 45. Habis ke 5, 45 ke 70. Dari 70 ke 13. Muter-muter. Nah, ini pergerakannya berapa? Ini kita harus hitung satu-satu. 45 ke... Ini kok males hitungnya. 56 ke 56 dikurangi 45 berapa? 11. Kemudian di sini 56 ke 35. Salah. Ngantuk. 56 dikurangi 35 ya. Kalian hitung sendiri ya. Nah, kalau di sini berapa berarti? Di sini berarti 35 dikurangi 18. Kemudian 18 dikurangi 25. Kelima kurangi 18, maaf kebalik. Kemudian pergeseran berikutnya berarti ini 25 ya, bukan 35 ya. 35 kan sudah di sini. Kemudian dari 25 dia ke 9. Berarti 25 kurangi 9. Kemudian setelah itu dari 9 dia ke 45. Berarti 45 9. Kemudian dari 45 dia ke 70. Dari 70 dia ke 13.
Nah, pergeserannya berapa silindernya? Ya tinggal kita tambahkan aja semua nilai ini. Ya, 56 dikurangi 35 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Karena FCFS ini dia sesuai urutan ya berarti pas seperti ini. Ya. Nah, gimana dengan kasus ketika kita gunakan SSTF? Ini nggak ada pertanyaan ya untuk FCFS. Langsung izin bertanya Bu, langsung kalkulasi biasa aja Bu ya kalau Iya, ini ya. kalkulasi biasa. Cuma nanti digambar ya. Digambarnya dengan panah-panah juga Bu atau Iya, bagaimana? digambar panah-panah aja. Oh, oke. Tetap digambar. Kalau semisal pakai angka aja gimana Bu? Pakai apa? Pakai angka aja, jadi kayak di anu aja atau bagaimana? Bisa jenis sih gak apa-apa sih, cuman anu ya, terlalu ini dah, terlalu panjang. Iya, takutnya apa memakan anu juga. Soalnya yang salah-salah sebelumnya juga lumayan banyak juga. Ya nggak semua itu, saya nggak masukkan semuanya. Maksudnya saya nggak akan ngasih sekalian soal itu 3-4-4-nya dikerjakan. Ya kalau satu soal ya cukup satu SSTF atau scan atau scan atau FCFS. Ya nanti dilihat aja nanti kita lihat aja nanti ya. Baik Bu. Terus kalau SSTF gimana? Kalau SSTF ya nanti soalnya apa? Nah, kalau SSTF dia nyari jarak terpendek. Ya. Jadi kalau headnya sekarang ada di 56, ya. Dia nyari dari 56 ke 45 sama ke 70 itu lebih dekat kemana? Ya pastinya ke 45 ya. Maka dia akan bergerak ke sini. Habis itu kemana? Nah, antara 45 dia punya dua pilihan. Dia mau ke 35 atau ke 70. Ya, tentunya lebih dekat ke 35 ya. Maka dia jalan ke 35. Setelah itu kemana? Ke 25 atau ke 70? Ya, pasti ke 25. Kamu udah sholat? Sudah? Beda. Kan ikut. Aku kan ini aja. Iya. 25. 25 mau kemana? Mau ke 70 atau ke 18? Ya, pasti dekatan ke 18. Nah, caranya nanti sama seperti tadi ya. Berarti tiap pergerakannya dihitung. 13 kemana ya? Pasti ke 18 ya, pasti ke 13 ya. Tiga belas kemana? Ya pasti ke 9. Nah, dari sini kemana dia? Baru ke 70. Nah, kalau mau ngitung berarti gimana?
Ya, tinggal seperti tadi, 56 dikurangi 45. 45 dikurangi 35. 35 kurangi 25. 25 dikurangi 18. Ini 18, 25 dikurangi 18 dikurangi 13. Kemudian dari 13 ke 9. Nah, dari sini berarti berapa? 70 dikurangi 9. Nanti kita total, itu adalah total pergerakan disknya. Total pergerakan silindernya. Semakin bagus suatu algoritma, harusnya pergerakan silindernya semakin sedikit ya. Kalau di real case-nya biasanya tiap request tuh punya scheduling sendiri-sendiri. Jadi ada saatnya dia pakai SSTF, ada saatnya dia pakai scan, ya. Ada saatnya dia pakai Syscan. Nah, yang jadi masalah sebetulnya kalau SSTF gampang ya. Kan dia nyari yang jarak terpendek ya. Dia lebih dekat kemana kalau ada dua sisi seperti itu. Nah, kalau misalnya scan bagaimana? Ya. Scan ini dia bergerak ke salah satu ujung, kemudian dia baru bergerak ke ujung yang lain. Jadi kalau scan itu pasti dia ke sini atau ke sana. Nah, sebetulnya di sini nggak ada ketentuan ya, saya harus ke sebelah kanan atau saya harus ke sebelah kiri ya. Tapi kita hitung dulu aja ya, dia akan lebih dekat ke kanan atau lebih dekat ke kiri ya. Kalau di buku itu nggak ada ketentuan, tapi kita logika aja kalau dia lebih menguntungkan gerak ke sini atau gerak ke sini dulu ya. Jadi kalau kita lihat nah, dia kalau kita lihat di sini, apakah kita harus ngitung satu-satu? Enggak, sebetulnya kita cukup lihat di situ. Kalau saya bergerak dari kiri ke kanan, itu berarti ini kan pusatnya kan dia mulai dari 56 ya. Paling kanan itu adalah 70, paling kiri itu adalah 9. Tapi masalahnya dia harus notok ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saya bergerak dari sini, berarti kan 56, 9, 56 dikurangi, kan dia notok ya, ke salah satu ujung, habis itu dia balik. Ya, berarti 56 ditambah dengan 70. Ya. Kalau dia bergerak ke kanan, berarti berarti kemana dia? Berarti di sini dia ke 99, habis itu dia baru bergerak ke 9. Berarti berapa totalnya? Ya. 99 dikurangi 56 berapa? 40. 43. Ya. Habis itu kan dia akan bergerak ke pojok kan. Jadi scan itu dia akan bergerak ke pojok, habis itu dia baru ke sisi yang satunya. Berarti dari 99, nah di sini maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah paling kecil adalah 9. Berarti 99 dikurangi 9, berarti 130. Berarti dia lebih kecil kalau dia bergerak ke kiri dulu, baru ke kanan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia jalan dari kiri. Ke kanan dulu. Ke kiri ya, ini kiri ya. Ini ke kiri, baru kemudian dia bergerak ke kanan.
Totalnya adalah 120. Ya sebetulnya nggak usah nggak usah kayak tadi yang saya lakukan ya. Jadi 56 dikurangi 45 ditambah 45 kurangi 35 itu udah kelihatan. Tapi tulis aja ya total pergerakannya. Dengar tuh saya. Izin bertanya Bu. Maaf? Berarti pemilihan antara scan dan scan itu nanti bagaimana ya Bu ya? Ya nanti saya tentukan di soalnya. Oh, Kalian baik. ngerjakan pakai apa? Yang perlu kalian tahu adalah kelebihan sama kekurangan dari tiap-tiap algoritma. Kapan scan itu bagus dan kapan si scan itu bagus. Nah, sebetulnya kalau kita lihat scan sama si scan itu bagusan si scan. Kenapa? Karena si scan ini dia bisa balik ya. Dari 0 dia balik ke 99. Jadi dia harusnya dia lebih kecil. Ya. Jadi ini sama seperti si scan, kita harus lihat dulu pergerakannya. Tapi perhatikan ya, ada perbedaan signifikan ya. Kalau misalnya kita gerak dari kiri ke kanan, ya kalau dari ini 56 dia kan notok sampai 0, terus habis itu dia balik. Habis itu dia jalan ke sini. Nah, itu kalau misalnya kalau saya lakukan dari sini kan berarti 56 sampai 99. Habis itu dia balik ke sini, terus kemudian dia melayani satu-satu seperti ini. Berarti kalau dari 0 sampai berapa? Sampai 45. Nah, dari sini 56 susah ya bayangkannya ya. Coba saya gambar aja. Berarti kayak nyambung gitu ya Bu ya? Iya, kayak nyambung gitu. Jadi kalau misalnya katakan ya seperti ini, apa namanya? Saya nggak tahu persis apa, mungkin karena ini ya, karena bentuknya di situ yang jadi yang di sini tuh nggak dihitung loh. Jadi dari 0 ke 99 ini nggak dihitung, makanya dia bisa lebih kecil dari ini. Ya. Jadi saya tunjukkan aja. Ini saya aja. Ini saya sudah ada. Iya, sebentar ya. Sebentar, 15 menit dan kita selesai. Nah, kalau misalnya kita pakai si scan, dia gerakannya seperti ini. Dari sini, dia notok ke sini. Di satu sisi. Habis itu dia jalan, tapi di sini dia nggak ada pergerakan sama sekali. Kemudian dia jalan ke sini. Atau dia bisa jalan seperti ini. Ya, aku nggak ngomong. Kalau Anda disuruh ngitung pergerakan, ya kan berarti kalau ke kanan dulu, ke kiri dulu, berarti 56 dikurangi 0 ditambah berapa? 90 dikurangi 70. 99 dikurangi 70. Atau dari mana? 99 dikurangi 56 ditambah dengan berapa? Ini kan berarti terakhir kan 45 ya. Sebentar, saya salah di sini.
Ya kita bandingkan di sini mana yang lebih kecil. Ya baru kemudian kita menentukan. Gimana? Ada pertanyaan? Izin bertanya Bu. Berarti masih harus itu ya Bu ya, dibandingkan antara ke Iya. kiri dulu maupun ke kanan dulu ya. Karena nggak ada sebetulnya di situ nggak ada ketentuan sih. Tapi kan kita apa namanya? Jadi sebaiknya kita hitung dulu, baru kita tentukan yang mana. Ke kiri dulu atau ke kanan dulu. Nah kalau sudah ketemu yang mana lebih kecil, baru kita kurangi satu-satu. Kalau ke kanan dulu, ke kiri ke kanan berarti 456 dikurangi 45. Ini pasti sama saya sama ini. Ini kan shortcutnya aja. Gimana? Baik Bu, udah lumayan paham. Ya wes nanti nanti saya kirim PDF-nya apa jawabannya. Tapi ini sih pokoknya bentuknya ODT sih tak ubah ke PDF, nanti tak kirim ke kalian. Sementara itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan sekarang. Nggak ada ya? Masih belum. Oke, kalau nggak ada saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih buat perhatiannya semua. Semoga semua lancar ya. Tolong itu nanti ada multiple choice. Dibacalah teorinya ya. Sifatnya open nanti. Baik Bu. Ya itu kan cuma cerita, jadi apa namanya ya seperti ya semoga semua sukses. Saya tutup dulu sampai di sini. Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih. Semoga sukses. Rame ya tidak ya. Kalek. Opo iku mau anjir. Jawaban wase iku gak di yo, gak di-share yo. Yo nek di Jawaban latihan. Enggak, maksudnya jawaban latihan mau, jawaban latihan mau. ate di-share iku lho, Mang. Ceton bisa. Bu soalnya juga di-share ngono. Yo tak jalur. Lanjut bisa ya. Dia anaknya ya. Terus aku jawabannya Bu. Enggak, soal sing iki mau loh, soal sing tadi dijelasin ya. Karena ada jawabannya sekalian toh. Dia gitu. Enggak minta dikasih sekalian jawabannya. Ya apa nek mikirno basis data ae. Basis Wis tak data. kirim link ngono lho. Basis data kan penting kan terakhir. Iya. Berarti anakmu, Iya. aku durung ta? Wis kan anakmu. Iku nek PDF sik gorong mari. Ayo kan cara PDF. Isi geming. Mari sele, Assalamualaikum le ngantuk le. Waalaikumsalam. Ngantuk-ngantuk kok main. Logi. Jadi malu aku. Waalaikumsalam. Kak Rajesan.